Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Marilah sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang wawancara. Nah, apakah wawancara itu? Ayo, siapa yang tahu? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum paham. Apa us narasumber itu? Apa us pewawancara itu? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Narasumber adalah orang yang diwawancarai sebagai pemberi informasi. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Di sini akan Usrita contohkan. Misalnya, ada seorang anak bernama Danu. Nah, Mas Danu akan melakukan wawancara kepada beliau Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi Mas Danu ini berlaku sebagai pewawancara, sedangkan Bapak Kepala Sekolah itu sebagai narasumber. Jadi orang yang ditanya, orang yang akan memberi informasi, itu namanya narasumber. Nah, dalam melakukan wawancara, kita perlu melakukan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya apa? Kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memudahkan ketika kita melakukan wawancara. Misalnya hari ini Mas Danu akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Nah, Mas Danu akan bertanya tentang lingkungan di sekolahnya. Berarti Mas Danu akan menyiapkan pertanyaan. Pertanyaannya berhubungan dengan apa? Pertanyaannya berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Daftar pertanyaan dibuat menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata tersebut sering disebut kosakata. Jika kamu mempunyai banyak kosakata, kamu dapat memperoleh banyak informasi. Nah, seperti tadi kita sudah belajar kosakata baru. Kita belajar kosakata baru, yaitu narasumber dan pewawancara. Nah, bagaimana caranya supaya kosakataku bertambah banyak? Supaya bertambah banyak, kalian harus sering-sering membaca buku. Nah, selanjutnya kita akan belajar gerak kuat dan lemah dalam tari. Nah, Usrita mau tanya, pasti di antara kalian ada yang suka menari, ada yang hobi menari, senang lihat tari-tarian. Nah, ternyata di dalam tarian itu mengandung berbagai macam gerakan. Nah, ada yang namanya gerak kuat dan ada yang namanya gerak lemah. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan pelan dan lembut. Anggota tubuh yang digerakkan itu ada 3, yaitu kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Contohnya yaitu gerakan menoleh, gerakan mengangguk, gerakan menggeleng, dan gerakan mendongak. Gerak tangan dilakukan dengan tenaga kuat ataupun lemah. Jadi gerak tangan itu bisa kuat, bisa lemah. Lemah di sini artinya apa? Lemah itu artinya pelan-pelan dengan lembut. Contoh gerak tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang.
Dan yang ketiga, gerakan kaki. Gerak kaki dapat dilakukan dengan tenaga kuat ataupun lemah. Jadi sama seperti gerak tangan tadi, ada yang kuat dan ada yang lemah. Contoh gerak kaki yaitu gerak berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Nah, itu tadi gerak kuat dan gerak lemah dalam tari. Nanti di rumah kalian bisa mempraktekkan sendiri. Oh, contoh gerakan menoleh itu bagaimana ya? Mengangguk itu bagaimana ya? Kalian praktekkan sendiri dari contoh gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki. Kalian bisa lihat nanti di buku pena kalian di halaman 31. Di situ sudah ada contoh gerakannya. Nah, kalian bisa praktek sendiri di rumah ya. Sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kalau kemarin kita belajar penjumlahan tanpa menyimpan, sekarang kita belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Caranya sama seperti yang kemarin. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Jadi, kunci dalam mengerjakan bilangan bersusun pendek itu tempatnya, nilai tempatnya itu harus sama, harus sejajar. Sekarang perhatikan contoh berikut. 2156 ditambah 1227. Kita akan kerjakan dengan cara bersusun pendek. Sama seperti kemarin langkahnya. Kita tulis dulu 2156. Bawahnya kita tulis 1227. Kita tarik garis panjang, kemudian kita beri tanda operasi penjumlahan. Langkah pengerjaan seperti yang kemarin, kita mulai dari angka paling belakang. Kita mulai dari tempat satuan. 6 ditambah 7 ketemu 13. 13 yang kita tulis angka 3. Jadi yang ditulis angka yang belakang. 3-nya kita tempel di sini. Kemudian satunya di mana? Satunya kita letakkan di tempat puluhan. Nah, satunya kita taruh di puluhan. Sekarang kita lanjut. Berikutnya, kita kerjakan yang tempat puluhan. 1 ditambah 5 ditambah 2. Ketemu 8. Karena tidak ada yang disimpan, sekarang kita lanjut ke tempat ratusan. 1 ditambah 2. Ketemu 3. Berikutnya lagi kita lanjut ke tempat ribuan. 2 ditambah 1 ketemu 3. Jadi hasilnya berapa? 3383. Nah, itu tadi contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Jadi kuncinya itu nanti yang disimpan angka yang depan. Angka yang belakang kita tulis di tempatnya yang sejajar. Oke, seperti tadi 6 tambah 7 13. Yang kita tulis bukan 1, tapi yang ditulis yang belakang yang angka 3. Sedangkan satunya disimpan di tempat puluhan. Nah, untuk pembelajaran hari ini Usrita akhiri sampai di sini. Jangan lupa ya, sholat 5 waktu, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.